mengamati gambar ini. Gambar apa ini, guys? Ada yang tahu ya? Atau bentuk apa ini? Ini mungkin salah satu dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima atau Nagasaki ya, kalau lihat bentuknya ya. Kalau kalian melihat ini kan mungkin di sebuah galeri ya. Kalau melihat seperti ini apa yang ada dalam bayangan kalian? Kira-kira. Mungkin monggo bisa diceritakan. Little Boy, Pak. Genosida. Little Boy. Little Boy sama satunya apa? Fat Man. Yang ini Little Boy tuh. Saya nggak Saya tahu. nggak tahu, Pak. Tapi namanya memang dua itu, Little Boy Iya. sama Fat Man. Oh gitu. Iya, maksudnya ini menggambarkan apa kalau dalam situasi atau konteks ini? Berantakan, hancur, Hmm. Ada lagi? karena post strukturalisme itu kan apa semacam struk- struktur yang sudah jadi kacau berantakan gitu loh Pak, sudah jadi tidak ada struktur lagi, maksudnya menjadi lebih bebas gitu. Hmm. Tidak berbentuk gitu ya. Iya. Itu sebenarnya sama ini, kalau misalnya ini memang benar salah satu dari bom atom itu, ini apa ini maksudnya? Representasi apa ini? Saya nggak tahu terus terang, ini saya kan pakai Google Slides ya. Google Slides itu kan ada fasilitas eh, gambar apa mengambil image dari Google ya. Ya saya ketik post structuralism dikasih salah satunya ini. Saat kok menarik saya masukkan. Kalau menurut Anda bagaimana? Kenapa kok benda seperti ini bisa ada di sebuah galeri seni ya? Kalian pernah mungkin berkunjung ke sebuah galeri atau museum gitu? Apa? Pernah ya? Di mana? Museum Sampurna. Oh, Makassar. iya, 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 iya. Masih buka tuh? Kurang tahu ya Pak kalau sekarang. Udah lama berarti ya? Kan sebelum pandemi gitu ya? Ya, Iya mungkin Pak. kalau ada kesempatan coba lah. Ini yang kita itu saya kira ya, terutama di Surabaya itu kurang ya hal-hal seperti ini. Kalau di luar itu ya galeri-galeri seni. Mungkin di Jogja mungkin karena di sana ada isi ya, misalnya. Iya, Pak. Di Arjok tuh sering, Pak. Nah, saya kebetulan juga Di punya. JNM, Jogja National Museum. Nah, itu saya kebetulan punya teman dosen di isi ya, jadi pernah dilihat apa diajak ke kampusnya dan ya sangat menarik. Ya kita yang orang bahasa gitu ya, berkunjung ke sebuah kampus seni ya, benar menarik. Oke, ya ini saya kira bisa diinterpretasi macam-macam ya kan ya. Mungkin termasuk apa yang tertulis di sini ya saya lihat ya. Atau ya, tulisannya apa aja coba mungkin bisa dilihat atau diamati lebih Ada dekat. ini sih, Pak. Saya ada gambar tengkorak itu loh, Pak. Nah itu. Nah. Oh Danger. iya benar hitam ini ya. Heeh. Bukan, Pak. Yang ya itu juga sama yang ini, Pak, yang kecil Oh ada sebelah lagi tuh. kiri. Oh iya Tulang betul. tengkorak yang bentuk egg. Ah, itu. Itu kan Itu biasanya artinya mungkin bahan berbahaya ya. iya berbahaya. Itu bisa jadi. Tapi kalau tulisannya saya tidak mengerti, Pak. Iya. Kalau mempresentasikan apa? Oke. Mungkin kira-kira gambar ini memang merepresentasikan masa poststrukturalisme itu sendiri sepertinya ya. Kalau kita flashback ke strukturalisme sendiri kan manusia berusaha mencari apa? Di alam pikirannya manusia berusaha mencari bentuk kan, struktur kan ya. Karena memang
manusia itu cenderung memang mencari struktur, ya kan? Dan juga kemudian kalau di ranah sains ya, termasuk bahasa, ada kecenderungan untuk mencari struktur tertentu dalam bahasa kan, ya kan? Nah, poststrukturalisme berarti apa? Di luar itu mungkin ya. Setelah itu, oke, coba kita teruskan dulu. Nah, ini di penjelasan dari post-structuralism itu kira-kira seperti ini. Jadi dia sebuah kerangka teoritis maupun filosofis ya. Itu mungkin yang harus kita coba tempatkan ya. Muncul ya di pertengahan abad 20 sebagai sebuah tanggapan kritis ya terhadap strukturalisme. Jadi ini semacam apa istilahnya itu ketidakpuasan merupakan sebuah eh, apa itu istilahnya? Jadi sebuah bentuk tanggapan ya terhadap strukturalisme kan kita beberapa minggu yang lalu kan bercerita bahwa banyak dari teori-teori strukturalisme itu sebenarnya tidak tidak terbukti kan misalnya atau tidak eh, maksudnya tidak terbukti itu tidak bisa diterapkan di berbagai konteks yang berbeda ya. Jadi hasilnya akan selalu berbeda-beda ya. Dan jadi ya maksudnya bahwa misalnya kalau kita bicara tentang bahasa, ya, arti dan pengetahuan itu sendiri, terdapat ini instability terlalu kompleks karena strukturalisme itu kan berusaha menyederhanakan kan sebenarnya kan. Dan juga ini melupakan konteks karena lebih melihat apa yang ada di dalam pikiran. Padahal apa yang ada di luar pikiran itu juga mempengaruhi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ketika muncul strukturalisme, post-strukturalisme itu ternyata ya dampaknya itu sangat signifikan ya dalam berbagai bidang, termasuk nah ini linguistik ini ya. Sehingga mungkin saat ini ya saya kira kok belum ada lagi yang membantah post-strukturalisme ya saya kira ya. Jadi kita mungkin bisa dibilang sampai saat ini masih masuk era post-strukturalisme itu ya. Salah satunya tentu saja ya. Saya kira bukan tidak dalam artian bahwa ini semua melulu post-structuralism ya, Wak. Kalau saya tidak salah, please correct me if I'm wrong, structuralism pun sendiri sampai saat ini masih ada pendukungnya kan? Masih ada structuralism itu. Ya. Dan juga kemudian yang lain-lain ya, mungkin nanti ada persinggungan dengan postmodernism dan sebagainya. Ya, sebagai jawaban terhadap modernisme atau ketidakpuasan eh, orang terhadap modernisme ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini kritik terhadap structuralism itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang, structuralism itu kan ini sistem struktur ya, kemudian prinsip-prinsip ya yang mendasari berbagai hal sebenarnya. Berusaha dibuat strukturnya, distrukturkan ya, berusaha dirapikan, di apa ya, dibuat aturan-aturannya lah seperti itu. Dan katanya ini, ya ini mungkin kita juga boleh apa ya menempatkan diri kita di luar itu semua, silakan menurut saya ya. Strukturalisme itu pada dasarnya adalah ini dia, bersandar pada binary opposition.
ya, seperti ini. Kemudian culture versus nature, gitu ya kan? Nah, ini hasil budaya atau ini hasil alamiah misalnya. Ya, penanda sama apa ini? Signifier dan signified. Saya kok sampai ini bahasa Indonesia penanda petanda ya kalau nggak salah ya. Seperti itu Iya ya. Pak, benar Pak. Nah, untuk memahami dunia lah istilahnya itu ya. Ternyata post-structuralism itu mengatakan bahwa ada hal lain di luar itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini eh, oposisi biner itu. Ya, jadi ada usaha-usaha untuk mendekonstruksi ya, yang disebut binary opposition itu. Nah, itu merupakan prinsip dasar dari post-structuralism itu sebenarnya. Usaha untuk mendekonstruksi. Ya, karena menurut mereka ya, yang disebut oposisi ini sebenarnya tidak fix kata mereka atau tidak absolut, tapi tergantung konteks dan dapat didekonstruksi ya untuk mengungkap ketidakstabilan yang ada di situ. Bahwa itu fluid, bahwa itu dinamis, tidak statis dan sebagainya. Nah, ini satu contoh lagi ya. Oposisi biner antara ini good dan evil katanya. Kalau selama ini kan hitam putih, baik buruk. Ya, itu tidak bisa istilahnya itu tidak bisa dicampur kan. Kalau menurut post-structuralism itu seperti bahwa itu bisa katanya ya. Karena tergantung ya artinya. Jadi siapa yang mengartikan lah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin kira-kira mungkin secara apa begini ya. Baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain misalnya seperti itu kan. Baik menurut satu masyarakat belum tentu dilihat oleh masyarakat lain sebagai baik juga misalnya. Seperti itu lah. Nah ini. Nah sebenarnya fokus utama post strukturalisme itu di bahasa ya. Karena menurut para post strukturalis ya, language is not a transparent medium for expressing pre-existing meaning ya, but is in fact constitutive of meaning itself. Nah, ini I don't know how to translate this kalau menurut kalian. Jadi maksudnya mungkin bahasa itu ketika mengungkapkan isi apa yang ada di dalam itu sebenarnya ya tidak ya cukup rumit gitu maksudnya tidak hitam putih dan sebagainya ya. Dan proses itu sebenarnya juga mengandung arti sebenarnya ya. Dan bahasa itu dinamis, terus berubah dan bergerak ya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar ya seperti sosial, budaya dan sejarah. Jadi bahasa itu selalu berubah ya tidak statis. Kira-kira seperti itu kan. Nah, ini juga ada sisi yang lain yaitu di sisi power ya, kekuasaan, kuasa ya, dan diskurs, wacana. Dan itu merupakan salah satu fokus juga dari poststrukturalisme ya, yang mengungkapkan bahwa ada hubungan antara bahasa dan kuasa ya. Karena menurut mereka bahasa juga tidak melulu atau tidak hanya alat komunikasi, tapi juga alat kuasa dan kontrol ya.
Bahasa dipakai untuk menguasai dan mengontrol. Nah, wacana atau discourse atau diskursus ya, yang melihat bahasa dan bentuk-bentuk simbolik lainnya, ya, itu sebenarnya bisa mengungkapkan ya dinamika kuasa ini yang selalu apa terjadi negosiasi ya, dan juga tampak dimunculkan ya reinforce seperti itu. Jadi bentuk dari negosiasi ya. Negosiasi dan mungkin apa ya, kesengajaan ya seperti ada semacam niat ya bahwa kalau menggunakan bahasa yang modern seperti ini ya atau kata-kata seperti ini tuh memang ada maksudnya. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Nah, konteks berarti ya. Ini juga punya dengan konteks. Jadi kalau ininya sendiri melihatnya dalam apa namanya perspektif kontekstualisme ya. Jadi penting sekali arti konteks sih dalam memahami makna, makna dan pengetahuan ya. Jadi tidak ada kalau menurut poststrukturalisme itu makna yang universal atau absolut katanya ya. Ingat ini menurut pergulatan para akademisi ya, terutama di barat tentu saja. Nah, sekarang kita mungkin lebih spesifik ke poststrukturalisme dalam linguistik. Jadi ini juga dekonstruksi bahasa ya. Jadi mereka menentang sistem bahasa yang fix dan stabil ya, yang tidak berubah, yang statis ya. Karena menurut mereka sebenarnya bahasa itu tidak stabil, selalu bergerak, selalu berubah. Ya. Itu sudah disinggung ya, dipengaruhi faktor sosial, faktor budaya, dan faktor historis. Nah ini, mereka juga menentang yang disebut the sign and signifiers ya, atau the signified and the signifier ya. Jadi yang diungkapkan oleh Saussure itu ya, antara the signifier ya bentuk linguistiknya dan the signified atau konsep di balik itu atau arti. Ya menurut mereka hubungannya itu dinamis ya, berubah-ubah. Dengan muncullah kemudian yang disebut discourse analysis itu ya. Jadi kalau kita lihat ini ternyata discourse analysis itu memang muncul dari post strukturalisme. Yang notabene adalah bagaimana bahasa itu dikonstruksi dan melambangkan relasi kuasa ya dalam sebuah masyarakat. Ya, sehingga di sini ya, kita bisa kemudian melihat bagaimana bahasa itu dipakai untuk menciptakan hierarki, ya, kemudian menentukan identitas, dan juga melegitimasi norma-norma sosial. Ya, bagaimana bahasa itu bisa, ya, kita lihat misalnya bahasa antara atasan dan bawahan dan sebagainya, ya. Mungkin misalnya bahasa yang dipakai oleh pemerintah kepada rakyat dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian juga identity and subjectivity. Nah ini nih, saya kira ya. Penting untuk poststrukturalisme itu mengumpulkan tentang identitas ya, identity. Dan juga subjectivity instead of objectivity ya. Jadi subjectivity itu kan keakuan ya. Nah, gitu.
Kemudian juga language and social change, saya kira itu juga penting ya, bahasa dan perubahan sosial ya. Jadi bahasa itu juga melambangkan perubahan sosial atau juga justru resistensi ya. Bahasa menjadi lambang untuk resistensi, usaha untuk bertahan ya. Yang lebih khusus mungkin bagaimana grup-grup yang terpinggirkan ya, marginalized groups ya, memakai bahasa ya di kalangan mereka sendiri misalnya ya untuk menunjukkan eksistensi mereka ya. Jadi untuk apa namanya, bagaimana mereka punya ciri khas khusus gitu ya di tengah masyarakat yang lebih dominan ya, atau struktur kuasa yang lebih lebih dominan di mana mereka menjadi kalangan yang terpinggirkan misalnya. Dan kemudian juga intersectionality di sini ya. Eh, Apa namanya, irisan-irisan ya antara ras ya, gender, kelas ya. Jadi bagaimana identitas itu beragam ya di kategori yang berbeda-beda ya. Oke, nah ini perbedaan saya kira yang perlu kita cermati ya tentang strukturalisme dan post-strukturalisme ya. Pertama adalah pada cara pandang mereka melihat bahasa dan arti ya. Jadi ini ya, kalau di strukturalisme bahasa itu stabil dan ada struktur ya yang mendasari sebuah sistem struktur yang mendasarinya yang universal, kira-kira begitu mungkin ya. Sementara kalau post strukturalisme itu mereka melihat bahasa itu berubah-ubah ya, sangat dipengaruhi konteks ya. Kemudian makna itu juga tidak fix ya, dan bisa berbeda-beda ya dalam situasi yang berbeda juga. Itu kalau dari sisi bahasa dan arti. Kemudian, nah ini binary opposition tadi ya, saya kira ya. Kemudian, nah ini author and text itu ya. Ini sekali lagi sama, saya kira terkait di bahasa dan arti ya. Kalau strukturalisme mencoba melihat mungkin agak secara naif ya, secara hitam putih niat dari author itu ya. Tapi kalau di post-strukturalisme ya, niat itu bisa berubah-ubah ya. Tidak tidak stabil, tidak statis. Sehingga pembaca pun bisa menginterpretasi, punya interpretasinya sendiri yang dipengaruhi juga oleh konteks budaya. Oh, ini saya kira, mohon maaf, ternyata sama. Oke, ini kemudian central figures ya. Ya ini saya kira tokoh-tokohnya lah kira-kira begitu ya. Kalau di strukturalisme itu Saussure ya. Sementara di strukturalisme itu ada beberapa ya. Ada Derrida, Foucault, Lacan ya. Ini hampir sebagian orang-orang Perancis ya. Memang benar-benar muncul di Eropa, saya kira. Kemudian fokus pada subjectivity and identity ya. Sini. Nah, strukturalisme itu sekali lagi menafikan kira-kira gitu ya, peran dari individu ya di sini. Karena memang berusaha melihat bahwa eh, strukturnya itu universal ya,
ada struktur yang universal di sini, yang seragam lah kira-kira. Sementara kalau poststrukturalisme justru menekankan pada subjektivity, ya, subjektivitas, dan menganggap penting peran dari individu, ya, sekaligus juga identitas sosial yang membentuk bahasa dan makna, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ada beberapa persamaan tentu saja dari kedua aliran ya ini ya, kira-kira seperti itu ya, walaupun strukturalisme kan muncul duluan ya, dan poststrukturalisme adalah tanggapan atau ketidakpuasan terhadap bentuk atau terhadap eh, teori strukturalisme kan. Ya, itu harus disadari bahwa sebenarnya ya awalnya dari Saussure itu, ya. Walaupun kalau strukturalisme berusaha taat pada ide-ide dari gagasan-gagasan Saussure, nah sementara strukturalisme itu ya berusaha menanggapi tidak mentah-mentah begitu ya, secara kritis ya, melihat kelemahan-kelemahan yang ada ya, dan berusaha juga apa namanya memasukkan hal-hal yang tidak dianggap dalam strukturalisme itu. Tapi dua-duanya memang berfokus pada bahasa. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda tentu saja. Kalau strukturalisme itu melihat pada struktur dan aturan, kalau poststrukturalisme mempertanyakan justru ya, meragukan. Nah, itu ya kira-kira ya. Ini yang perlu dipahami kira-kira ya. Makanya kan kapan itu saya bilang ya kita coba melihat ini, pergumulan atau pergulatan pemikiran dan perkembangannya yang terjadi seperti apa. Ya ini saya kira penting untuk kemudian kita nanti coba meletakkan diri kita di mana, gitu ya, di arus besar yang ada saat ini. Saya kira seperti itu. Dan kok setahu saya, mohon maaf, mungkin bisa saya dikoreksi bahwa sekali lagi yang saya katakan bukan berarti kemudian strukturalisme itu mati kan ya, masih ada sampai sekarang. Ya, walaupun post strukturalisme saya kira tumbuh subur ya, seperti misalnya discourse analysis itu kan, ya, atau kemudian critical discourse analysis misalnya CDA ya, kemudian juga tumbuh ya, sangat digandrungi orang ya. Nah ini dua-duanya sama-sama interdisciplinary ya tentu saja karena apa? Menyangkut berbagai bidang ya, di sini linguistik, antropologi ya, teori sastra, bahkan filosofi ya. Yang kira-kira bagaimana lah kita itu memahami bahasa, budaya dan masyarakat ya. Dan dua-duanya juga sebenarnya merupakan tanggapan kritis terhadap filsafat kuno yang ada sebelumnya di Eropa ya, yang ya yaitu empiricism dan positivism. Nah, kalau untuk strukturalisme dia mengkritik itu ya. Sementara poststrukturalisme itu mengkritik essentialism, foundationalism, and fixed meaning. Kira-kira seperti itulah. Waduh, ini kok diulang lagi. Oke. Kemudian nah ini the importance of semiotics, symbol ya, the study of signs and symbols. Tapi ada bedanya. Kalau strukturalisme itu memakai semiotik sebagai metode untuk menganalisa, sementara poststrukturalisme itu menguji, ya, mengkaji dengan kritis, ya, tanda ya, signs, dan juga signifikansi dari tanda tersebut. Nah, ini ya kira-kira seperti inilah kalau kita misalnya coba menganalisa ya.
Kalau dari sisi strukturalis lah, seperti misalnya. Nah, ini ada semacam apa namanya contoh kasus ya. Judulnya Social Media's Influence on Modern Society. Ya, kita pertama mungkin sama-sama setuju nggak bahwa sosial media itu punya pengaruh pada masyarakat modern. Kalau Anda tidak setuju, berarti ya kita nggak bisa terus. Setuju apa enggak kira-kira? Setuju, Pak. Nah, Setuju, Pak. ya, sosial media pas ya mau nggak mau memang kita harus sadari ya. Karena apa? Karena sosial media ya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia saya kira ya, bahkan ya dimanapun ya dimanapun ya, kecuali mungkin di tempat-tempat yang tidak ada sinyal. Kalau di masyarakat modern saya kira ya malah justru orang yang tidak bersosial media akan dianggap beda kan ya, anggap lain ya. Walaupun ada kan ya yang memutuskan tidak seperti itu. Dulu saya masih ingat ya karena dia masuknya setelah saya, jadi anggap aja anak adik kelas lah gitu. Dia waktu itu karena kami pernah satu kelas ya, terus dia mengatakan bahwa dia tidak mau tidak mau apa namanya istilahnya dia sudah punya sosial media katakanlah misalnya Google ya dan sebagainya dan Facebook dan dia mengatakan bahwa dia akan menghapus semua akun-akunnya tersebut. Tidak hanya dihapus loh, karena Anda tahu bahwa kalau Anda log out atau Anda apa itu uninstall, data Anda itu masih ada di penyedia-penyedia sosial media tersebut, tidak akan hilang loh, ya. Jadi Anda walaupun saya sudah nggak ada sosial media, ya sekarang sudah nggak ada di HP saya atau di laptop dan sebagainya, data Anda masih ada, tidak akan hapus. Anda tahu bagaimana menghapusnya? Tidak, Pak. Anda harus menghubungi penyedia tersebut satu-satu, menulis, meminta Anda semua data tentang Anda dihapus. Jadi misalnya Anda punya Android, ya katakanlah ya, karena saya memakai Android ya, mohon maaf, bukan memakai iPhone atau apa ya. Maka data saya kan di Android ya, Google ya kan. Nah kalau Google kan berarti datanya itu ada di Gmail, ada di apa macam-macam ya, Google Drive ya kan. Misalnya saya uninstall semua aplikasi Google itu, masih ada di sana. Ya. Ataupun Google Mail saya sudah nggak pakai dan segala macam masih. Maka salah satu-satunya adalah menghubungi ya mungkin lewat surat ya sebagainya. Maksudnya surat ya email gitu ya. Minta data semua itu dihapus dari server mereka, database mereka. Cuman ya saya nggak tahu apakah benar. Kan kita nggak tahu, kita posisi kan who knows, right? Kita nggak tahu apakah data tersebut memang benar-benar mereka hapus mungkin. Ya, yang bisa mereka lakukan adalah melakukan tindakan etis. Ya, misalnya dengan membalas ya akan kami lakukan atau sudah kami lakukan bla 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 ya. Nah, ini kan repot. Ini kan em, si malakama juga ya. Berarti kita harus menunggu jawaban dari mereka. Kalau sudah, nah kalau misalnya sudah dihapus, bagaimana kita menerima jawaban tersebut? Mungkin lewat lewat surat mungkin ya, surat fisik. I don't know. Tapi itu dia lakukan. Memang agak aneh. Kenapa? Karena dia itu
mengambil ini apa program LLT, Language Literacy and Technology masalahnya. Di program kami itu LLT, Language Literacy and Technology. Loh, ada unsur teknologi di situ, tapi dia tidak mau apa namanya itu terjun dalam bidang teknologi. Dan kalau kita menggeluti teknologi, maka mau nggak mau kita kan ya harus menjadi bagian dari itu. Termasuk juga menjadi bagian dari sosial media misalnya ya, walaupun eh, tidak harus aktif. Nah itu memang ininya, dilemanya ya. Oke, kita coba lihat. In today's digital age, social media platforms have become an integral part of our daily life. With billions of users worldwide, platforms like Facebook, Instagram, and Twitter connect people across the globe and provide a platform for sharing thoughts, images, and experiences. While many praise the positive aspects of social media, such as its potential for connecting people and raising awareness of social issues, it is essential to consider its broader implication on modern society. Kalau kita menganalisa situasi tersebut dari sisi strukturalisme, maka kira-kira ya kalau dari binary oppositionsnya itu ya misalnya positif negatif, ya positif negatif impacts misalnya atau aspects. Ini kan binary position kan? Connection and isolation misalnya. Bahwa selain mengkoneksi apa namanya mengkoneksi orang ya, sosial media juga mengisolasi ya, mengisolasi orang sebenarnya ya. Karena koneksi yang ada sebenarnya koneksi semu ya, misalnya seperti itu. Kemudian awareness versus ignorance. Ya, bahwa sosial media walaupun apa namanya sosial media itu mengangkat atau menguatkan isu-isu awareness ya misalnya tentang climate change ya tentang apa human rights dan sebagainya ya poverty, tapi sebenarnya sosial media juga punya kemampuan untuk apa itu melestarikan ignorance ya, ignorance itu apa ya, ketidakpedulian. Nah ini kemudian kalau dari sisi bahasa dan makna ya, ya misalnya kita bisa melihat bagaimana seorang penulis yang menggunakan kata-kata tertentu atau frase-frase tertentu ya untuk mengkonstruksi argumen mereka atau untuk menyampaikan ide-ide tertentu ya. Jadi dari kata-kata yang dipakai apa maknanya misalnya ya. Nah, mungkin yang terakhir di sini binary pairs and hierarchy. Yeah, look for instances where the text establishes hierarchies or prioritizes certain ideas or values over others. Yeah. Does the article position the positive impacts of social media as superior to the negative one or the other or vice versa ya istilahnya kira-kira gitu ya. Ini nggak kelihatan ya. Bentar. Oops. Ya, or vice versa ya. Oke, itu dari sisi strukturalis. Ada yang bisa menebak dari sisi poststrukturalis nggak kira-kira seperti apa? Mungkin, monggo. Silakan saja berpendapat. Ini kan dari strukturalis ya. Kalau dari poststrukturalis mungkin bisa bisa Anda bantu. Kira-kira seperti apa analisanya?
Ada yang bisa menjawab? Halo? Kok sunyi semua ini? Ya, halo? Monggo. Ini tidak ada salah benar ya, jadi silakan saja. Ada yang mau? Saya boleh mencoba, Pak. Oh ya, silakan. Dengan senang hati. Kalau menurut saya dari apa? Kalau menurut saya untuk post strukturalisme itu mungkin saja kan kayak kayak kalau kita lihat analisisnya menggunakan strukturalis di sini ya, itu kan lebih ke hitam putihnya kayak positif Hmm. atau negatifnya seperti itu. Ya, ya, ya. Betul, betul. Mungkin kalau post Terus? strukturalis itu akan meneliti kayak, oh ini ada sosial media, kenapa nih kok orang-orang pakai sosial media? Jadi post strukturalis itu tidak hanya mencari hitam dan putihnya saja, jadi mereka juga mencari alasan kenapa kok sosial media ini ada. Mungkin diteliti kenapa, misalkan ya, kalau di masa lalu orang itu ingin berkomunikasi dari jarak jauh harus capek-capek mengirim surat atau fax atau apa, eh yang satunya tuh eh mesin apa itu saya lupa, Hmm? bukan, jadi pokoknya memakan waktu yang lebih lama gitu loh Pak. Akhirnya Hmm. karena apa, akhirnya karena manusia itu kan terus berkembang untuk memudahkan, akhirnya mereka membuat media sosial ini. Jadi kalau Hmm. menurut saya post strukturalis itu mungkin akan meneliti bukan hanya hitam putihnya saja, jadi kayak mereka mencari tahu alasannya kenapa kok teknologi ini dibuat gitu. Hmm. Hmm. Oke, thank you. Ya Pak. Thank you, thank you, thank you. Ya, ini saya coba lihat. Oh ya, sebenarnya saya kepingin apa namanya kita bisa diskusi agak lama, tapi oke, terima kasih ya jawabannya. Nanti siapa tahu nanti setelah UTS ya bisa lebih panjang ya diskusinya seperti itu ya. Ah, mungkin satu keyword saja. Kan tadi ada kata binary ya. Nah, ini yang kalau poststrukturalis itu akan mencoba mendekonstruksi itu bahwa sebenarnya tidak ada yang biner ya kan? Bahwa ya tapi benar tapi yang kamu katakan tadi ya. Sama Aura tadi ya. Bahwa tidak Iya ada Pak. hitam putih di situ ya. Tidak ada benar salah dan sebagainya ya. Karena semua itu contextualized sebenarnya. Tergantung konteksnya. Nah, coba kita lihat jawabannya apakah betul. Ya. Tapi yang jelas ada sebuah usaha dekonstruksi di situ kalau dari sisi poststrukturalis seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau mereka menelaah teks itu ya mereka melihat ya, dari sisi fluidity. Fluidity itu apa itu aliran ya, cair ya. Situ bahwa teks itu cair sebenarnya, tidak fix. Kemudian konteksnya juga dilihat. Ya. Dan juga tidak hanya melulu bahwa sosial media itu positif dan negatif saja, karena itu menurut mereka disebutkan di sini overly simplistic. Nah, mungkin mereka melihat kemudian relasi tersebut pada satu.
orang atau kelompok orang tertentu dibandingkan dengan yang lain. Mana misalnya eh, dampak sosial media itu paling besar misalnya, baik itu dampak baiknya maupun dampak buruknya. Dan kemudian dilihat kenapa misalnya di kelompok tersebut. Katakanlah misalnya begini, bahwa ternyata sosial media itu menjadi alat yang buruk ketika kemudian menjangkau katakanlah misalnya kaum pedesaan ya, ruler gitu misalnya. Ya, atau kaum yang misalnya ya eh, apa namanya pendidikannya ya tidak terlalu tinggi, ya, misalnya begitu. Ya karena mereka cenderung untuk eh, tidak mempertanyakan, ya misalnya hoax dan sebagainya yang mereka yang menerpa mereka, misalnya begitu ya, mereka terima apa adanya. Kemudian juga melihat reader, jadi tidak hanya dari sisi author sebenarnya. Jadi dari sisi interpretasi pembaca. Misalnya bagaimana siswa atau golongan masyarakat tertentu yang menginterpretasi sebuah artikel tentang sosial media dan sebagainya. Kemudian juga melihat relasi kuasa di sini ya. Nah, kalau relasi kuasa itu mungkin pada siapa yang menulis dan untuk tujuan apa misalnya ya. Nah ini dominan naratif ini ya kan dikuasai siapa seperti itu. Ya, dan tentu saja kemudian melihat dari sisi sosial budaya dan sejarah. Nah, mungkin misalnya gini, misalnya kita bisa melihat kenapa sosial media itu eh, misalnya sangat sangat digandrungi lah katakanlah. Ya, atau misalnya kenapa TikTok itu begitu digandrungi masyarakat ya. Kenapa? Misalnya dia satu masyarakat tertentu ya. Misalnya di Indonesia kok sangat populer, kenapa di Eropa tidak? Misalnya seperti itu. Ya. Ya, mungkin ada unsur-unsur budaya Indonesia ya yang lebih ke apa istilahnya itu eh, yang visual ya, visual dan audio itu daripada mungkin budaya di negara lain atau di Eropa yang lebih ke lebih tekstual misalnya dan sebagainya. Atau masyarakat individualis dengan masyarakat yang lebih eh, secara sosial lebih kultural, apa secara kultural lebih sosial misalnya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, nah ini saya ini kan lanjutkan sedikit aja. Saya coba cek jamnya ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya ini kita lihat kemudian hubungan antara post-strukturalism dan postmodernism. Karena kadang-kadang orang mungkin agak bertanya-tanya, ini ada bedanya atau tidak antara yang disebut post-strukturalisme dan postmodernisme, ya kan? Nah, ini Pak, dua mau tanya konsep. sebelum lanjut, Pak. Ya, Eh, ini sih Pak mau tanya. Kan kemarin TikTok Shop itu kan mau tanya aja ini hmm, termasuk apa? TikTok Shop itu kan akhirnya ke minggu lalu ditutup, Pak. Gara-gara ya, diprotes oleh masyarakat Tanah Abang yang sebagian besar adalah masyarakat jualan itu, Pak. Nah, itu ya. berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat yang jualan di Tanah Abang itu tidak post strukturalisme gitu, Pak, atau gimana? Ini, wah, ini menarik juga ini fenomena ini. Gara-gara nyinggung Nah, TikTok ya tadi. itu tadi kalau dari sudut pandang kulturalisme saya kira bahwa itu ya memang kompleks ya, tidak sesederhana itu, tidak se-binary itu ya kan. Kalau kita lihat ya karena ya pandangan pelaku dengan pengamat mungkin juga akan berbeda ya. Makanya saya kira kadang-kadang makanya tapi begini ya. Kalau saya lihat kan di situ ada relasi kuasa juga. Kenapa kemudian TikTok Shop ditutup ya? Karena kan yang tutup kan notabene pemerintah. Iya nggak? Iya, Pak.
didesakkan oleh yaitu apa masyarakat terutama yang punya toko ya di katakanlah Tanah Abang ya, kemudian ditutup oleh pemerintah ya. Tapi kita ya nggak tahu terus katanya jadi rame walaupun ya jadi rame pun kan patut kita pertanyakan ya kan, karena jadi rame pun itu kan bisa dikonstruksikan ya kan, ada yang bilang begitu ya, bisa dikampanyekan ya walaupun nggak tahu kenyataannya benar atau tidak. Nah, saya kira dari sisi posturalisme adalah mencoba skeptis gitu loh, bahwa yang terjadi itu sesungguhnya apa sih? Ya, kalau dari sisi, ya kalau Anda misalnya mengatakan bahwa masyarakat pedagang di Tanah Abang tidak poststrukturalis, ya bisa jadi ya, ya mereka melihatnya hitam putih ya kan. Saya sepi karena semua pada pindah ke TikTok gitu belinya ya. Tapi mungkin kalau eh, dilihatnya dari sisi poststrukturalisme yang beneran ya, tidak sesederhana itu kan apa yang terjadi. Ya menarik, saya kira tidak berani memberikan jawaban yang pasti akan hal itu ya. Tapi begini, jawaban apapun yang kita kemukakan atas apa yang terjadi di situ, itu tetap saja saya kira harus didasarkan pada apa itu istilahnya itu. Jadi tidak hanya sekedar ya pendapat saya begini, tapi kita kita dasarkan dari hasil-hasil penelusuran yang cukup ilmiah lah saya kira ya. Mulai dan juga mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi. Jadi dan biasanya mempertimbangkan hal yang mempengaruhi itu kita dapatkan dari referensi-referensi yang ada, kita melakukan pengambilan data yang juga cukup beragam misalnya ya kan, ke kalangan pedagang di sana, kemudian melakukan pengamatan tentang katakanlah apa yang sesungguhnya terjadi, jadi mengambil data-data penjualan dan sebagainya, ya tidak sesederhana yang saya kira dikatakan. Cuman memang kan kalau tidak salah ya, kadang-kadang keputusan yang kemudian dibuat pemerintah itu kan, nah ini, apakah memang untuk membantu mereka atau saya dengar-dengar malah desakan dari platform yang lain. Saya dengar begitu. Nah ini sampai saya nggak tahu benar atau salahnya ya kan. Mungkin masyarakat pedagang di Tanah Abang hanya dijadikan dalil sebenarnya ya kan. Padahal sebenarnya platform yang lain itu takut kalah gitu. Ya saya dengar begitu. Makanya mungkin mungkin kalau dari sisi analisanya ya ini semua hal ya eh, bisa dipertimbangkan gitu. Kalau menurut Kalau saya. saya sih yang melihatnya dari yang Bapak singgung tadi yang kuasa itu Pak, karena punya kuasa, akhirnya tadi saya sempat scroll Twitter Pak. Ada nggak tahu ini beneran postingan, beneran isu beneran atau hanya meme bahwa gara-gara mereka berhasil menutup TikTok Shop, mereka menuntut untuk Shopee juga, Nah, Lazada, iya seperti kan? itu Pak. Iya, harus adil kan? TikTok ditutup, yang lain harus ditutup kan? Tapi terus kemudian katanya, nah ini, karena TikTok itu awalnya bukan untuk jualan, ininya katanya, ya. Tapi faktanya Shopee memang awalnya jualan, tapi kemudian juga ada sosial medianya, ya kan? Ini yang repot. Oh, yang menarik itu dulu begini, waktu zaman TV, ya, saya nggak tahu kalian sudah cukup aware atau tidak. Waktu itu ada peraturan bahwa TV swasta itu tidak boleh mengudara secara nasional. Ada undang-undangnya. Tapi kemudian faktanya mereka mengudara secara nasional dan mengalahkan TV
TV negara yaitu TVRI ya, dan mereka berhasil. Dan nggak tahu mungkin undang-undangnya kemudian dirubah atau seperti apa. Karena sebenarnya TV itu yang boleh nasional itu hanya TVRI. Jadi nasional itu maksudnya seragam ya. Sementara TV swasta itu harus lokal atau regional. Jadi di Jawa Timur kontennya beda, di Jawa Tengah beda dan sebagainya. Tapi ya buktinya mereka nasional kan. RCTI, ya, CTV ya, nasional semua. Nah itu. Ya makanya kita patut mencurigai ada relasi kuasa di situ juga. Gitu ya. Jadi memang ya harus melihat referensi-referensi ya, yang ada dan kemudian mencermati fenomena-fenomena yang ada. Ya Pak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke hubungan antara post-strukturalisme dan postmodernisme. Oke, sekali lagi ini ya, eh, fondasi dan pengaruh dari post-strukturalisme itu ya. Sekali lagi merupakan sebuah tanggapan pada strukturalisme ya, terutama di bidang linguistik dan antropologi seperti yang kita tahu ya. Kemudian ada beberapa pengkritik strukturalisme ya seperti Derrida, Foucault, Barthes ya. Itu kemudian ada usaha dekonstruksi di sini ya oleh Jacques Derrida, dekonstruksi dalam arti binary opposition ya dan sebagainya, when power and discourse ya. Dengan kontekstualism ini yang penting ya, instead of universalism. Karena kontekstualism itu challenges the idea of fixed and universal truths. Kalau dikatakan bahwa truth itu tidak universal. Nah ini, truth itu kontekstual. Kemudian nah kalau tadi di strukturalisme seperti ini, postmodernisme itu seperti ini. Jadi lebih kepada bidang seni, filosofi, ya sastra, arsitektur. Ya. Tapi kemudian di abad ke-20 berikutnya ya, jadi menjelang abad ke-21, itu juga merupakan respons pada apa namanya bentuk-bentuk modernisme ya. Misalnya yang menekankan pada rasionalitas, pada progres ya, kemajuan, kemudian wacana besar ya, grand narrative. Jadi mengandung skeptisisme sini apa yang disebut meta naratif ya. Jadi dikatakan bahwa naratif-naratif seperti ini itu disebut opresif ya dan harus didekonstruksi. Jadi ini lagi bidangnya sebenarnya agak beda ya. Kalau tadi poststrukturalisme lebih pada bidang linguistik dan antropologi, kalau postmodernisme itu di bidang ini ya, di bidang seni misalnya, bidang sastra ya, bahkan arsitektur ya, pakem-pakem yang ada itu mereka dobrak di situ. Dan kemudian ada prinsip ini ya, relativism and pluralism di situ misalnya ya, mirip-mirip saya kira ya. Kemudian intertextuality and pasti I don't know how to say that ya. Kemudian playfulness and irony. Nah, mungkin selama ini kita tahu ada yang disebut high and low culture ya. Nah, ini menurut mereka ya harusnya sudah tidak ada itu. Ya. Kemudian juga bentuk-bentuk tradisional ya berusaha didobrak ya. Dan kemudian juga yang disebut established institutions ya. Termasuk mungkin ini
Saya kira kalau di Eropa kan atau Amerika itu adalah ini apa organisasi-organisasi besar keagamaan, misalnya gereja Katolik dan sebagainya itu ya. Misalnya, mohon maaf ini, kalau saya tidak salah ya, yang mereka anggap mempertahankan tradisionalisme misalnya, seperti itu. Nah, ini bedanya ya antara poststrukturalisme dan postmodernisme pada skopnya, ya, seperti kita tahu tadi. Di postmodernisme itu pada intinya lebih luas ya, dan menyakup bidang seni biasanya. Kalau poststrukturalisme mengkritik pada aspek bahasa, pengetahuan dan kuasa, postmodernisme itu apa ya istilahnya, mengkritik atau mempertanyakan ya, hal-hal yang berhubungan dengan budaya, sejarah dan pengalaman manusia. Kemudian ini attitude toward truth ya. Kalau poststrukturalisme questions the stability of meaning and the universality of truths within specific context, postmodernism goes further by rejecting. Nah, kalau poststrukturalisme hanya mempertanyakan, postmodernisme malah menolak ya, yang disebut overarching truths. Jadi mereka mengagung-agungkan relativism dan pluralism. Nah, seperti itulah. Kemudian artistic expression. Nah, itu bedanya ya. Kebebasan pada ekspresi seni, ya, itu di postmodernisme. Ya. Kemudian poststrukturalisme itu lebih ke kritik secara teoritis, istilahnya seperti itu ya. Ya, coba kita bedakan ini antara poststrukturalisme dan postmodernisme. Ya, nah ini saya kira poin-poinnya ya. Ya, memang ada overlap sih ya, dan ada hubungan. Tapi saya harap Anda mungkin sekarang bisa tahu bedanya ya, poststrukturalisme dan postmodernisme. Cuman ada persamaannya memang, nah ini traditional authority itu mereka ingin dobrak ya, seperti itu kira-kira, termasuk yang disebut norma-norma yang sudah established ya, sudah mapan ya, norma maupun naratif ya, itulah kira-kira. Ya, sekali lagi itu pergulatan yang ada terutama di barat, ya. Oke, sebentar, nah ini tadi, thank you. Oke, saya kira begitu dari saya.